Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada semua. Saya Bapak Wali Kota Balikpapan membawa rombongan lengkap yang terkait dengan lalu lintas. Langsung saja, Kota Balikpapan luas 503 km persegi. Jumlah penduduk saat ini 700, kurang lebih 700 ribu. Luas panjang jalan 495 meter. Kondisi lalu lintas jalan di Balikpapan sedikit 85% sedikit dan 15% datar, sehingga ini memerlukan biaya yang cukup besar di dalam pembinaan lalu lintas di Kota Balikpapan. Kecelakaan dan pelanggaran setiap tahun menurun terus karena beberapa titik bahaya. Ekspor kita kurang terus setiap tahunnya, dan ini optimis sekali kami dengan jajaran komunitas yang terkait, sehingga apa yang kita inginkan untuk menekan kecelakaan kita dapat lihat di data setiap tahunnya berhasil turun terus. Begitu juga pelanggarannya. Ini data jumlah kendaraan yang ada di Balikpapan. Tadinya 8 titik dashboard menjadi 4. Insya tahun depan paling tidak berkurang lagi. Next. Ini adalah masalah kemacetan lalu lintas. Lalu strateginya, penegakan angkutan umum, penegakan angkutan barang, pembatasan parkir di jalan, pembangunan flyover, pembangunan posarot, pengembangan jalan-jalan baru, dan pembangunan gedung parkir. Jadi di Balikpapan sekarang jalan yang macet, kita cari lahan sekitar jalan itu, kita bangun gedung parkir untuk menjadikan jalan tidak ada lagi mobil dan parkir nantinya di jalan itu, terutama di daerah yang menjadi rawan kemacetan. Dan juga pengembangan jalan-jalan baru, karena jumlah penduduk sekarang yang masuk Balikpapan sebulannya 2.500 orang setiap bulan. Otomatis jumlah kendaraan roda 4 roda 2 juga meningkat. Itu kita menambah jalan-jalan baru dan menutup parit menjadi trotoar dan bagian trotoar menjadi jalan, sehingga kita bisa melebarkan jalan-jalan sekitar 4 meter sampai 3 meter. Pelanggaran lalu lintas, pengawasan, pengendalian, 2 koordinasi dengan dinas terkait, kecelakaan lalu lintas, ada 8 strategi dan proposal. Next. Strategi dan proposal lagi, ini gambar visual ya. Next. Terus penataan angkutan, larangan parkir di tepi jalan. Nah ini di sekitar ini tadinya macet, kita buat tadinya parit, itu ada gambar trotoar itu, kita tutup, jadi semakin indah kota. Lanjut. Ini rencana pembangunan tahun depan kita sudah mulai. Tadinya ada sedikit saja masalah tanah, sudah selesai, dan tahun depan sudah mulai kita bangun. Ini Posardo, kita sekarang sudah lelang, dalam tahap lelang. Jadi kita kota menghadap ke laut semua. Yang ikut lelang ini dari Sinar Emas Group, lalu Agung Podomoro, lalu ada dari Agro Bank, Pak Noni Unata, dan lain-lain. Semua sudah mulai lelang. Insya Allah nanti kota kita akan menjadi contoh ini, akan semakin baik. Ini jalan-jalan baru untuk memecahkan kemacetan di Balikpapan. Nah ini gedung parkir, ini sudah mulai kita bangun. Ya, nah, jadi di jalan yang macet, yang sering untuk parkir kendaraan, kita buat gedung-gedung parkir di jalan itu. Ini sekarang Jalan Jenderal Sudirman, tahun depan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Salah satu pemecah kemacetan. Jadi proposal kita untuk mengurangi pelanggaran.
kerjasama kita dengan instansi terkait. Ada khusus jalur sepeda Balikpapan penyeberangan di sudah tertulis ya bahwa menyeberang di sini dilindungi oleh undang-undang lalu lintas undang-undang 22, sehingga mobil yang akan melintas di penyeberangan mesti mengurangi kecepatan. Lanjut. Ini dari hasil pertemuan dengan tim juri kemarin yang kita tindak lanjuti, yaitu perbaikan simpangan, tanjakan, turunan. Ini dengan jasa raja mengenai dana-dana kecamatan, pengujian kendaraan bermotor, penanganan muatan lebih. Kita ada timbangan portable juga, penanganan muatan lebih. Lanjut. Ya, sekarang kita ketahui bahwa narkoba sangat marak juga di mana-mana. Jadi kita sekarang mengadakan kegiatan mengenai pemeriksaan supir-supir angkot, baik di terminal antar kota, dalam kota, ya, dengan larangan merokok bagi pengemudi. Sip. Lanjut. Peningkatan SDM. Ini sekolah pengemudi sama pelopor ya. Pelopor ada sudah ya. Kita ngajarkan anak sekolah pelopor komunikasi. Nah, ini modulnya kita bagi semua sekolah. Lanjut. Ini kampanye keselamatan. Lanjut. Ini belajar pelopor. Ini saya suka sekali, dalam semangat sekali, dan sudah pesertanya hampir seluruh sekolah di Balikpapan, SMA khususnya. Ini kamar komunitas yang kita miliki di Balikpapan. Lanjut. Penanganan kecelakaan dengan DKK puskesmas ada 27 puskesmas, yang 7 di pinggiran kota itu 24 jam, khusus di pinggiran kota 24 jam, dan siap semua ambulansnya. Ambulan bukan dari DKK saja dengan berbeda, tapi dengan total, dengan perusahaan perusahaan asing, Chevron, ini ikut membantu kita. Next. Ini koordinasi tadi. Forum kalau bersama jalan. Lanjut. Lanjut kita. Lanjut. Ini hasil-hasil dan prestasi belum dan sesudahnya. Ya. Tahun 2013 ada 8 titik awal, 2014 sekarang tinggal 4 titik, sehingga penurunan kecelakaan kelihatan sekali dengan data-data yang kurang. Silakan lanjut. Pelabuhan di dalam kota tadinya sekarang sudah pindah 13 km dari luar kota. Lanjut. 3 menit lagi, Pak. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali dengan adanya acara Irsa ini, karena ini sangat membantu kami dari ide dari para juri, sehingga setiap tahunnya tentunya ada peningkatan di dalam pelayanan terhadap masyarakat di bidang lalu lintas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga ke depan semakin maju. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantauan masih banyak Pak di Balikpapan itu melawan pelanggaran pengelolaan. Mungkin apa kebijakan Pak Wali Kota untuk minimal mengurangi pelanggaran melawan arah ini yang sangat berbahaya, sekaligus bagaimana koordinasi di dalam
kebijakannya itu biar penanganan itu jadi satu. Kebijakan yang ada di beberapa instansi itu bisa terpadu. Pak Adi, sebenarnya baik dari aspek sektor vehicle kendaraan yang berkeselamatan, mohon diberikan penjelasan sedikit tentang kinerja daripada pengujian kendaraan bermotor. Kita tahu pekan kemarin saya baru saja di Balikpapan, saya melihat angkutan kotanya cukup baik, kemudian angkutan umum cukup baik, dan yang membedakan data kecelakaannya trennya menurun. Ini sangat baik sekali. Kemudian yang kedua, mohon diberikan gambaran kebijakan atau pengaturan tentang penanganan overloading. Silakan Pak Wali. Terima kasih. Nanti mohon maaf saya dibantu dengan tim teknis. Untuk melawan arus ini adalah salah satunya. Memang benar Pak. Jadi kita membuat jalan-jalan baru sehingga kita dapat menjadi satu arah semua, dan kita membuat tahun ini ya dari provinsi turun anggaran untuk jalan MT Haryono itu kita buat median baru sehingga tidak ada lagi untuk arus yang saling berlawanan. Tambahin Pak Fena. Baik, terima kasih. Jadi langsung saja. Sebenarnya yang disebut lawan arus itu bukannya dilakukan oleh pengemudi motor Pak. Ini. Dia beralasan kalau mau putar agak terlalu jauh dan sebagainya. Makanya kita juga selalu evaluasi untuk mengevaluasi bukaan-bukaan media. Kalau memang terlalu jauh ya kita lakukan evaluasi untuk kita perbaiki. Dan tentu pengawasan bersama instansi terkait, sama di kepolisian dan sosialisasi kepada masyarakat. Dan mungkin ada kawasan tertentu yang kurang rambu, dilarang masuk dan sebagainya. Kadang-kadang ada berpendapat bahwa saya bisa melanggar karena nggak ada rambu yang misalnya dilarang masuk dan sebagainya. Ini terus kita lakukan evaluasi. Mungkin ini tambah dari Pak atas. Langsung aja nanti waktunya. Baik, terima kasih Pak. Berkaitan dengan melawan arus lalu lintas, selain juga karena itu pilar keempat yaitu manusia yang berkeselamatan, di situ selain disebutkan Pak Sel tadi bahwa ada pengendara-pengendara yang memang dikatakan rambunya tidak lengkap tapi sudah dipenuhi. Kemudian ada beberapa juga yang di situ memang satu lokasi yang katakanlah pasar tumpah, itu berkaitan dengan satu itu karena apa? Karena ada pasar tumpah berkaitan dengan penjualnya itu pendorong gerobak, kemudian itu salah satu yang menjadikan hambatan samping. Kemudian terjadi kecelakaan yang juga mengakibatkan korban jiwa. Jadi kita bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Satpol PP untuk melakukan tim terpadu melakukan penindakan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran dengan sanksi 3. Karena apa? Karena di situ salah satu yang risiko terjadinya kecelakaan berakibat korban cukup parah. Kemudian terhadap pedagang-pedagang yang melakukan melawan arus juga dilakukan pemeriksaan oleh Satpol PP. Masih ada satu pertanyaan soal kendaraan keselamatan. Baik, menyangkut safer vehicle atau kendaraan yang berkeselamatan, tentu kami melakukan upaya untuk perbaikan kinerja di pengujian kendaraan bermotor dan pada saat tidak hanya pada kan seperti pada kendaraan yang masih uji 6 bulan sekali dilakukan uji di kami, dan pada saat misalnya terjadi kecelakaan kami turun tim dari Dinas Perhubungan atas dasar kerjasama dengan kepolisian untuk mengecek. Biasanya pengemudi kendaraan itu paling gampang alasannya kenapa remnya blong. Nah, kita buktikan memang benar rem blong atau tidak. Jadi seringkali mereka beralasan remnya blong. Padahal buktinya belum tentu. Jadi itu untuk membuktikan bahwa pengujian kami, kalau memang ada ditemukan penguji yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, tentu ada tindakan-tindakan secara administrasi dari kami kepada penguji-penguji yang ada di kami. Kemudian yang berkaitan dengan overloading, ya ini mungkin dari penanganan kami Pak dengan instansi terkait melakukan pengawasan di lapangan, langsung turun ke lapangan, tidak ada upaya lain. Dan kebetulan Balikpapan ini terbuka Pak dengan kota-kota yang lain dan pulau-pulau yang lain, karena di sana setiap hari ada ferry yang berasal dari Sulawesi, berasal dari Surabaya dengan menggunakan roro yang seringkali mereka overloading.
dan kami bekerja sama dengan PT Pelabuhan. Sebagian muatannya harus diturunkan di pelabuhan sebelum keluar ke jalan umum. Itu tindakan-tindakan kami yang di lapangan, dan tentu kami tidak boleh percaya begitu saja, dan kita lakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang kita lakukan razia bersama instansi terkait. Demikian. Saya tambah sedikit bahwa kita tidak kalah akal dengan supir-supir, karena pada saat pengujian itu alatnya baru semua dia pasang. Setelah keluar dari pengujian diganti lagi dengan yang lama. Kita adakan pemeriksaan khusus ya, keliling. Kalau ada yang kelihatannya membahayakan, langsung kita uji di situ. Oke, baik, Mas. Silakan, Mbak. Mungkin dari tim kesehatan dulu, Nadir, silakan. Terima kasih, Bung Budi, untuk program yang ada kita buat untuk para supir juga. Itu ada pemeriksaan kesehatan. Itu bersama dengan BNK ya, untuk setiap tahun untuk pemeriksaan narkotik segala macam. Ya. Baru untuk CSA, itu memang kita bekerja sama dengan Total Indonesia untuk melatih tim-tim kita, tim-tim kesehatan dalam melakukan penolongan bersama terhadap kecelakaan. Untuk kegiatan terintegrasinya, kami memang melakukan kegiatan dengan sebuah puskesmas, dan kita punya tim satgas khusus namanya ABDT, Ambulan Gawat Terpadu 118, yang kita kelola di Dinas Kesehatan. Itu yang mempromosikan dan siap on-call di mana saja ada kecelakaan. Dan kita setiap tahun juga mengadakan pelatihan-pelatihan dengan CSA dari Total Indonesia itu. Begitu juga dengan alat-alat, sebagian kita di ambulan itu ada yang dibantu oleh CSR dari Total Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin menyambut, jadi apa yang telah disampaikan oleh dari tim dari kesehatan ini, kami menggunakan komunikasi radio Pak, HP. Jadi yang termonitor di satu frekuensi antara di seluruh jajaran pemerintah Kota Balikpapan. Dan di sana juga di kami ada masyarakat yang disebut masyarakat info bencana, itu di mana kejadian-kejadian tidak hanya lalu lintas tapi kebakaran dan yang lain juga memberi informasi bahwa di sini terjadi ini, sehingga kita bisa mempercepat untuk menanggulangi itu. Termasuk ada yang disebut dengan balakar barisan sosial untuk terjadinya kebakaran dan sebagainya. Ada masyarakat-masyarakat yang peduli itu yang kita pupuk sehingga mempercepat informasi untuk penanganannya. Kemudian memang untuk ATCS sementara ini belum bisa ke sana Pak, harus pada simpang-simpang aja Pak yang ada. Kami baru mempunyai 14 simpang. Jadi nantinya ke depannya memang kita kembangkan tidak hanya di simpang, di ruas jalan pun juga kita kembangkan, dan daerah-daerah yang berpotensi terjadinya kecelakaan juga kita perlengkapi dengan peralatan ATCS. Dan berkaitan dengan kemitraan dengan perusahaan, memang di sana sudah Pak, termasuk dalam sudah dilakukan CSR sebagaimana disampaikan tadi. Sebagai contoh seperti pengembang itu jalannya juga sebelum dioperasi juga kita tinjau dari sisi atau kerennya audit ya, itu dari sisi keselamatan. Kemudian kita wajibkan mereka masang rambu dan perlengkapan jalan yang lain untuk keselamatan jalan. Bahkan jalan-jalan pengembang ini kita sambungkan dengan jalan kota supaya untuk memecah kemacetan. Jadi tidak hanya khusus untuk perumahan itu sendiri. Ya, sebagai contoh sekarang sudah ada di Sinarmas di Sesa dan sebagainya. Ya. 5 menit lagi. Ya, silakan Mas. Ya, Pak. Terima kasih waktunya Pak. Jadi saya dari pilar yang kedua Pak. Pertama saya ingin komentari bahwa saya pernah melakukan menyeberang jalan di depan Hotel Aston itu, dan memang benar ada tulisannya itu Pak. Anda menyeberang sini dilindungi dengan undang-undang itu. Saya pikir itu suatu yang cukup bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi. Pertanyaan saya terkait dengan black spot Pak. Jadi di sini sudah ada 4 titik yang ditangani. Saya ingin tanya kira-kira bentuk penanganannya seperti apa saja. Apakah ada kajian khusus gitu untuk menilai pengurangan tingkat kecelakaan setelah lokasi tersebut ditangani, dan bagaimana upayanya untuk melakukan koordinasi tersebut? Karena kan penanganan black spot nggak hanya satu pilar saja, maksudnya nggak hanya satu instansi, multiple instansi. Ya. Itu Pak, terima kasih. Ya, saya nambahkan sekalian Pak, saya dari sisi pengguna gitu. Bagaimana hak kaum difabel terutama untuk akses terhadap trotoar atau terhadap angkutan umum, itu satu. Lalu yang kedua, sepeda motor apakah masih banyak digunakan oleh murid-murid
SMP SMA kalau ada, kalau masih atau bahkan banyak, adakah kebijakan untuk meminimalisir penggunaan sepeda motor untuk pelajar? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk menyeberang jalan memang kita berupaya untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat juga. Kemudian makanya kita beri bahwa menyeberang di sini dilindungi dengan undang-undang. Kemudian yang berkaitan dengan black spot, memang black spot yang terjadi pada tahun lalu itu karena jalan longsor, dan kebetulan tahun ini sudah diperbaiki. Tentu ini hasil dari koordinasi yang baik antara kita yang di lapangan mengenai manajemen lalu lintas, mengenai pengawasan lalu lintas, termasuk juga dari teman-teman yang di PU. Jadi ada prioritas-prioritas yang harus ditangani sehingga kita bisa menurunkan black spot dari 8 menjadi 4 titik tadi. Itu karena kebanyakan jalan longsor. Karena di Balapan itu tanahnya memang tanah yang mudah longsor apabila dikena air. Kemudian yang berkaitan dengan para difabel, ya pada trotoar tertentu sudah kita lengkapi Pak dengan pengarah untuk yang mohon maaf yang buta. Kemudian kita siapkan juga tempat duduk yang pada jarak-jarak tertentu apabila mereka ada yang capek dan sebagainya sudah kita siapkan juga. Dan juga kelandaiannya juga pada jarak tertentu sudah kita siapkan sehingga kursi roda bisa jalan. Dan untuk sepeda motor, ini kan dari sepeda motor kami untuk mengatasi yang pengendara sepeda motor terutama untuk pelajar, kita siapkan bis sekolah Pak. Hanya mungkin kemampuannya memang masih terbatas. Sekarang masih ada namanya 6, jadi bis sekolah itu melayani untuk mengurangi penggunaan sepeda motor oleh pelajar terutama SMP atau yang di bawah usia yang iya nanti silakan Pak. Ya, baik, kami tambahin Pak bahwa dalam rangka untuk mencegah anak-anak di bawah usia untuk mengendarai kendaraan bermotor, selain kita melakukan himbauan, kemudian sosialisasi, kemudian juga kita tiap Senin dalam sebulan melakukan 3 kali menjadi inspektur upacara di sekolah-sekolah. Kemudian selain itu yang paling penting adalah yang disampaikan tadi, adanya program lalu lintas masuk ke dalam pelajaran materi pendidikan kewarganegaraan. Sama yang tadi Pak, ada modulnya, kemudian kami serah terimakan kepada Dinas Pendidikan agar mata pelajaran pendidikan lalu lintas dimasukkan ke dalam materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke, baik, terima kasih. Cukup, saya kira, atau ada tambahan dari teman juri lain? Ya, berkaitan dengan MOU, ya. Kami sudah sampaikan di situ juga ada MOU terhadap kerjasama dengan Dinas Pendidikan agar materi pendidikan lalu lintas ini masuk ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, dan itu melaksanakan perintah dari Mabes Polri dalam hal ini Korlantas bahwa di seluruh wilayah program lalu lintas dimasukkan ke dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman terima juri cukup, waktunya juga pas. Baik, terima kasih.